Membuat rencana alternatif itu artinya kamu tidak percaya kalau rencana awalmu bakal berhasil. Tapi apakah benar? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan membahas apakah punya rencana alternatif itu buruk. Arnold Schwarzenegger yang dikenal sebagai juara dunia binaraga, aktor atau mantan politisi mengatakan kalau dirinya membenci rencana alternatif. Bagi dia, ketika kamu membuat rencana alternatif, maka kamu sudah punya mindset kalau kamu akan gagal. Padahal banyak orang sukses bisa berhasil karena mereka tidak punya rencana alternatif. Mereka fokus mengejar rencana awal mereka hingga menjadi kenyataan. Tapi di sisi lain, bagaimana bila kamu tidak punya rencana alternatif? Bagaimana bila apa yang kamu rencanakan dengan matang, ternyata muncul hal yang tidak terduga lalu menghancurkan semuanya? Bukankah rencana alternatif menjadi penting? Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Al-Fatih dan Revan yang sudah memberikan lebih dari 10 es krim stroberi. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah memberikan puluhan es krim stroberi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Buat kamu yang mau dukung Si Kutu Buku, kamu bisa mengirim es krim stroberi mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Dalam sebuah interview, Arnold mengatakan kalau dirinya benci Plan B. Hal ini disebabkan begitu banyak orang yang suka ragu. Mereka suka bilang tidak bisa, kamu tidak bisa melakukannya, atau hal itu mustahil. Tidak masalah jika orang lain bilang begitu. Namun ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, itu adalah momen yang berbahaya. Ketika kamu membuat Plan B, sama saja artinya kamu sudah berpikir bagaimana kalau rencana kamu gagal. Saat kamu mulai berpikir dan merencanakan rencana alternatif, kamu menghabiskan semua energi yang seharusnya kamu gunakan untuk mewujudkan rencana awal yang sudah kamu susun. Bagi Arnold, kita akan bekerja lebih baik apabila kita tidak mempunyai safety net atau jaring pengaman. Rencana alternatif itu ibaratnya adalah jaring pengaman. Jadi dalam benakmu sudah ada pemikiran, nggak apalah kalau gagal, masih ada rencana lain yang akan melindungi saya. Namun menurut Arnold, pemikiran ini justru tidak baik. Banyak atlet yang sukses karena mereka tidak punya rencana alternatif. Arnold sendiri mengakui kalau dirinya tidak punya rencana alternatif. Misalnya saat dia berkomitmen untuk menjadi juara binaraga, saat dia berkomitmen kalau dirinya akan pergi ke Amerika Serikat, atau bahkan saat dia berkomitmen untuk masuk ke dalam dunia hiburan. Arnold akan bekerja keras terus-menerus untuk mewujudkan rencana awalnya menjadi kenyataan. Ketika kamu punya rencana alternatif, kamu ibaratnya sedang menyabotase dirimu dari kesempatan untuk sukses. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak orang membuat rencana alternatif karena mereka takut gagal. Jika saya gagal, maka saya tidak akan punya apa-apa. Namun perlu disadari, tidak ada yang salah dengan kegagalan. Kamu perlu kegagalan untuk bisa mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Tidak ada orang yang tidak pernah merasakan gagal. Arnold mengutip Michael Jordan dalam sebuah interview. Reporter mengatakan kalau Michael merupakan salah satu pemain basket terhebat sepanjang masa. Lalu Michael menjawab, kalau mereka hanya bicara soal kesuksesan yang telah diraihnya saja. Tapi untuk menjadi pemain basket terhebat sepanjang masa, dia pernah menembak 9.000 kali yang tidak kena sasaran selama karirnya di NBA. Jadi, apakah semua hal itu dianggap kalau dia gagal? Tentu saja tidak. Michael Jordan tetaplah salah satu pemain basket terhebat sepanjang masa, walaupun pernah menembak 9.000 kali yang tidak tepat sasaran. Apa artinya? Artinya, kita semua pernah gagal. Cuma bedanya, ketika kamu gagal lalu kamu menyerah, maka kamu baru dianggap sebagai pecundang. Namun seorang pemenang akan gagal dan bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Dia akan selalu bangkit. Itulah yang membuat dirinya menjadi pemenang. Sepanjang karirnya, tidak semua hal yang dikerjakan oleh Arnold berhasil. Dia pernah gagal dalam kompetisi angkat besi. Film yang dibintanginya pernah memiliki rating yang rendah. Namun semua itu tidak masalah. Kita semua pernah kalah dan itu adalah hal yang wajar. Namun ketika kamu takut kalah, tubuh kamu ibaratnya membeku. Ototmu mengencang, kamu menjadi stres. Padahal untuk bisa bekerja dengan baik, kamu perlu dalam kondisi yang rileks. Ada perspektif yang berbeda. Bagaimana kalau rencana alternatif itu justru penting? Apa jadinya apabila kamu tidak punya rencana alternatif? Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa sih rencana alternatif?
Jadi, rencana alternatif adalah serangkaian langkah yang kamu ambil apabila sesuatu yang tidak terduga muncul. Tentu saja dalam hidup tidak ada yang pasti. Kita pasti mengalami banyak ketidakpastian. Apa yang kita rencanakan sekarang belum tentu berhasil 100%. Misalnya kita yang sedang merencanakan untuk pesta di luar ruangan. Tapi bagaimana bila hujan? Apakah ada rencana alternatifnya? Ini fungsinya rencana alternatif. Jangan sampai ketika ada sebuah kejadian buruk terjadi dan menggagalkan rencana awal, lalu kamu tidak tahu harus apa. Misalnya seorang pemain sepak bola yang hanya fokus mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pemain terbaik. Namun di tengah karirnya, tiba-tiba saja dia mengalami kecelakaan sehingga dia terpaksa harus mengakhiri karir sepak bola. Apa yang terjadi apabila orang tersebut tidak punya rencana alternatif? Hal ini bisa sangat mengganggu kesehatan mental dirinya kan? Namun membuat rencana alternatif tidak bisa sembarangan. Ada beberapa tips yang bisa kamu praktekkan. Pertama, identifikasi. Fungsi rencana alternatif berisi apa yang harus kamu lakukan ketika sesuatu yang tidak terduga muncul. Kamu bisa memulainya dengan memprediksi resiko, apa yang mungkin salah, seberapa besar kemungkinan hal itu bisa terjadi. Apakah kamu bisa mempersiapkannya dari sekarang? Beberapa pertanyaan ini penting sebagai titik awal dalam buat rencana alternatif. Kedua, buat prioritas. Dari apa yang sudah kamu tulis di tahap pertama, coba susun resiko yang sudah kamu tulis berdasarkan dampaknya dan juga kemungkinan peristiwa itu terjadi. Semakin tinggi dampak dan kemungkinan hal itu terjadi, maka hal itu akan jadi prioritas utama. Misalnya begini, kamu mau buat rencana pesta di luar ruangan. Nah, seberapa besar kemungkinan untuk hujan? Apakah sekarang sedang musim hujan? Bagaimana kondisi cuaca beberapa hari terakhir? Pertanyaan ini bisa membantu kamu dalam menentukan skala resikonya. Ketiga, buat rencana. Di tahap ini, kamu mulai tulis rencana alternatifmu. Kamu juga harus realistis atas sumber daya yang kamu miliki, atau mungkin ada yang perlu kamu selesaikan dulu sebelum mengerjakan kegiatan tersebut, dan sebagainya. Keempat, jalankan. Jika ada yang perlu kamu persiapkan sebagai alternatif, maka persiapkanlah. Apabila kamu butuh bantuan orang lain, maka kamu juga perlu beritahu mereka agar mereka juga bisa bersiap. Kelima, evaluasi. Perubahan terjadi setiap saat. Agar rencana alternatifmu bisa bermanfaat, maka kamu perlu melakukan evaluasi secara berkala dan buat penyesuaian apabila dibutuhkan. Seiring waktu, resiko yang awalnya kamu pikir sangat besar dan mungkin terjadi, ternyata bisa saja tidak. Tapi resiko yang awalnya kamu anggap kecil, malah itu yang kejadian. Sesuaikan dengan situasi yang kamu alami dan jadilah lebih fleksibel. Bagaimana menurut kamu? Apakah punya rencana alternatif itu bermanfaat atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.